Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan sistem otomasi industri pada rokok untuk mata kuliah teknik otomasi listrik. Perkenalkan, nama saya Pren Kusatya dengan NIM 52313104. Nah, baik, selanjutnya akan saya yang pertama itu latar belakangnya. Perkembangan teknologi otomasi industri telah memberikan transformasi besar dalam berbagai sektor manufaktur, termasuk salah satunya ialah industri rokok. Dengan menggunakan sistem otomasi, industri rokok mampu meningkatkan efisiensi, presisi, dan kapasitas produksi sambil menekan biaya kepada tenaga kerja. Otomasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan bahan baku, produksi bahan rokok, pengemasan hingga pada distribusi. Berikutnya itu pengertian otomasi industri. Baik, otomasi industri adalah pengembangan sistem kontrol seperti komputer, robot, dan teknologi informatika untuk mengoperasikan peralatan industri dan proses produksi tanpa campur tangan manusia secara langsung. Ada beberapa komponen penting dalam otomasi industri. Yang pertama itu ada sensor. Sensor adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi kondisi fisik seperti suhu, tekanan, kelembapan, posisi, dan kecepatan. Sensor ini memberikan data ke sistem otomasi agar bisa merespon perubahan kondisi secara otomatis. Komponen yang kedua itu ada aktuator, di mana aktuator ini merupakan perangkap yang mengubah sinyal kontrol menjadi aksi fisik seperti motor listrik, pneumatik, dan hidrolik. Kemudian juga ada komponen PLC. PLC adalah Programmable Logic Control yang merupakan otak dari sistem otomasi. PLC menerima sinyal dari sensor, kemudian memprosesnya berdasarkan program logika, dan mengirim sinyal ke aktuator untuk melakukan tindakan tertentu. PLC sendiri ini dirancang untuk operasi industri dengan reliabilitas tinggi. Kemudian ada HMI, Human Machine Interface. Antara muka visual dan memungkinkan operator berinteraksi secara otomatis. HMI ini menampilkan data-data proses secara real time seperti suhu, kecepatan, produksi, dan status peralatan serta memungkinkan induksi secara lengkap dari operator. Ada juga SCADA, di mana SCADA ini merupakan Supervisory Control and Data Acquisition. SCADA merupakan sistem yang memantau dan mengontrol proses industri secara menyeluruh. SCADA merupakan data dari banyak versi atau sensor, kemudian menyimpan dan menampilkan data storage, secara mengirim perintah jika terjadi kesalahan ataupun kegagalan. Jadi kita membahas manfaat otomasi dalam industri rokok. Ada beberapa manfaat yang terdapat jika menggunakan otomasi dalam industri rokok. Yang pertama itu ada produktivitas, mengurangi kesalahan manusia dan biaya produksi. Kemudian juga ada kualitas dan konsistensi, di mana dalam produktivitas otomasi meningkatkan kecepatan dan efisiensi produk, mengurangi waktu henti, dan memungkinkan skalabilitas kapasitas tanpa menambah tenaga kerja secara signifikan. Yang kedua tadi itu ada mengurangi kesalahan manusia. Dengan adanya otomasi dalam industri rokok, otomasi memastikan presisi dalam setiap tahap produksi, pengawasan secara real time untuk mencegah kesalahan dan menjaga standar kerja yang konsisten. Kemudian ada biaya produksi, efisiensi dalam pemakaian bahan baku, pengurangan biaya tenaga kerja, dan pemeliharaan prediktif mengurangi biaya operasional dan kerugian produksi. Yang keempat ada kualitas dan konsistensi. Otomasi akan menjamin kualitas produk dan konsisten dalam hal rasa, aroma, dan tampilan, dan lain-lain itu. Di sini ada beberapa proses produksi industri rokok berbasis otomasi dalam operasi komponen. Tahap yang pertama itu adalah pengadaan dan persiapan bahan baku. Di sini menggunakan motor induksi dan bisa berputar untuk menghancurkan daun tembakau. Di sini peran pentingnya itu adalah dipegang oleh mesin pencacah dan
tembakau. Kemudian conveyor untuk menyangkutkan tembakau ke stasiun berikutnya secara otomatis menggunakan motor belit. Kemudian ada sensor kelembapan, di mana sensor ini berfungsi untuk mengukur kadar air tembakau untuk memastikan kelembapan ideal sebelum pencampuran. Ada juga sistem dosing otomatis, mengatur proporsi bahan baku menggunakan throttle PLC. Kemudian ada pencampuran dan fermentasi. Di tahap ini menggunakan tangki pencampur otomatis yang digerakkan oleh motor listrik dan dikontrol oleh PLC untuk pencampuran yang merata. Kemudian juga ada pengaduk elektrik. Di tahap ini, pengaduk akan berputar secara otomatis untuk menjaga konsistensi campuran. Kemudian ada sistem pemanas terkontrol. Pada tahap ini menggunakan elemen pemanas dan sensor untuk menjaga suhu agar tetap stabil. Kemudian sensor suhu dan kelembaban. Di sini akan memberi umpan balik ke PLC agar suhu dan kelembaban tetap stabil. Tahap yang ketiga itu pembuatan batang rokok. Pada tahap yang ketiga ini, melipat tembakau dan berbagai kertas dengan presisi dengan menggunakan motor servo. Kemudian pada alat pemasang filter akan menyisipkan filter ke ujung rokok dengan sistem mekanis otomatis. Kemudian ada sensor panjang otomatis memastikan panjang rokok sesuai dengan standar. Di sini perannya untuk memastikan semua batang rokok itu panjangnya itu sama dan sesuai dengan standar. Kemudian yang ketiga itu sistem cutting otomatis. Di sini berperan untuk memotong batang sesuai dengan ukuran dan bila pemotong yang dikontrol oleh aktuator. Kemudian tahap yang keempat itu tahap pengeringan dan penyimpanan. Pada tahap ini menggunakan oven pengering otomatis berfungsi untuk mengeringkan batang rokok dengan suhu otomatis. Pada pengeringan penyimpanan ini menggunakan beberapa komponen, di mana pertama ada sensor suhu, di mana berfungsi untuk memastikan suhu stabil dan selama proses pengeringan. Kemudian ada sistem pendingin untuk menurunkan suhu setelah pengeringan sebelum penyimpanan. Kemudian ada conveyor dan rak penyimpanan untuk mengatur pergerakan rokok menuju tempat penyimpanan dengan sistem kontrol otomatis. Yang kelima ada pengemasan. Di sini mesin packing otomatis berfungsi mengemas batang rokok ke dalam bungkusan menggunakan motor servo dan kontrol PLC. Kemudian printer kode produksi. Pada saat ini akan mencetak tanggal produksi dan batch pada kemasan secara otomatis. Kemudian ada kamera inspeksi kualitas berfungsi untuk memeriksa kualitas pengemasan dengan analisis citra secara real time. Kemudian ada sistem penghitung otomatis, di mana sini untuk menghitung jumlah unit dalam setiap bungkus untuk efisiensi dan akurasi. Di sini ada flowcard untuk sistem produksi otomatis instruksi rokok. Yang pertama itu ada pengadaan dan persiapan bahan baku, di mana pada tahap ini menggunakan mesin pencacat tembakau, conveyor, sensor kelembapan, dan sistem dosing otomatis. Setelah tahap itu masuk ke pencampuran dan fermentasi. Di tahap ini ada tangki pencampur otomatis, pengaduk elektrik, sistem pemanas terkontrol, sensor suhu dan kelembapan. Setelah itu masuk ke pembuatan batang rokok. Pada pembuatan batang rokok ini ada beberapa komponen. Yang pertama mesin linting otomatis, alat pemasang filter, sensor kencang batang, dan sistem cutting otomatis. Setelah itu masuk ke pengeringan dan penyimpanan. Pada tahap pengeringan dan penyimpanan ada oven pengering otomatis, sensor suhu, sensor pendingin, conveyor, dan rak penyimpanan. Kemudian masuk pada tahap pengemasan. Di mana pada tahap pengemasan ini ada mesin packing otomatis, printer kode produksi, kamera inspeksi kualitas, sistem penghitung otomatis. Dengan itu kesimpulannya